Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zandra Rajelasan dengan NIM 2355301208 dan kali ini saya akan menjelaskan terkait penjelasan mengenai GitHub dan apa gunanya. Lalu terdapat juga version control dan deploy ke Vercel. Nah, sebelumnya ini merupakan file yang sudah saya terapkan dari GitHub dan deploy ke Vercel sebelumnya yang sudah saya lakukan di lab. Jadi pada tugas kali ini yaitu beberapa penjelasan mengenai apa itu GitHub dan apa kegunaannya dan kode-kode apa saja yang kita gunakan agar dapat mengupdate data yang sudah terdapat di GitHub dengan melakukan push, commit dan push dan lainnya gitu. Oke, pertama ini terdapat git init. Nah, jika kita melakukan git init ini karena di sini saya contohkan saja pada ini pada ininya sebentar. Nah, jika di sini kita melakukan git init, nah, hal yang terjadi itu harusnya ialah dia akan menjadi hijau. Nah, dia akan menjadi hijau seperti ini yang menandakan bahwa dia akan terinisialisasi gitu data-datanya gitu. Nah, dari git ini juga kita dapat melihat data tersembunyi atau yaitu dengan tulisan git titik git init gitu yang menandakan bahwa apa ya, terdapat data tersembunyi di file. Nah, ini yang saya maksud .git ini. Ini merupakan file tersembunyi. Jadi yang dimana kalau misalnya kita atur pada bagian view dan show hidden items itu kita centang kita tidak pakai, maka ia akan tidak menampilkan .git init. Sedangkan pas kita lakukan .git init, maka ia menampilkan data tersembunyi yaitu git juga. Nah, di sini saya lakukan juga pada keduanya yaitu pada project sedap dan juga pada project UAS gitu. Nah, selanjutnya di sini terdapat git status. Nah, git status ini gunanya untuk melihat status apa yang sedang berjalan pada ini kita gitu. Nah, ini terdapat status. Nah, status kita ini karena pada sebelumnya ini sudah tersambung ke branch master, yang dimana kalau misalnya saya ingin mengupload atau menambahkan suatu fitur, menambahkan navbar misalnya, dan saya commit dan push, itu sudah berada di branch master gitu, tidak perlu diatur-atur lagi gitu karena sebelumnya saya sudah mengirim di branch masternya gitu. Nah, ini tidak terbaca. Nah, jadi pada status ini pastinya yaitu untuk menampilkan status apa saja yang sedang berjalan gitu. Dan biasanya dia ini menampilkan tampilan itu bahwa kamu sedang berada di sini gitu. Dan di sini saya sudah berada di branch master. Nah, selanjutnya ada git add. Nah, git add ini sangat penting ya, karena kalau misalnya kita melakukan suatu perubahan dan kita tidak git add, maka ia tidak akan berhasil untuk menyimpan data yang kita rubah gitu. Dan dikarenakan ini kita tidak bisa mengkomit atau mempush sesuatu gitu. Misalnya di sini kita coba git add titik spesial titik gitu. Nah, ini tidak ada terjadi apa-apa ya, karena kita tuh tidak ada merubah suatu perubahan. Tapi misalnya di sini kita ubah sini jadi di sini ya, coba di sini jadi yang ada teks jadi total cancel, kita pakai dia dua gitu. Nah, kita jadi ubahnya dari dua, terus kita lakukan lagi nih get back. Maka dia harusnya mendeteksi suatu perubahan dan siap untuk menampilkan ke ke GitHub kita nanti. Nah, kan beda kan dengan di atasnya yang menandakan bahwa karena ada terjadinya perubahan, ia telah menyimpan hasil perubahan tersebut gitu dan akan berefek kalau misalnya kita ingin mengkomit atau menghapus ke GitHub yang sudah kita sambungkan, maka ia akan berhasil menampilkan maka ia akan berhasil menyambungkan atau menyimpan data yang telah kita otak-atik pada eh, saat tadi gitu. Nah, selanjutnya ini ada git commit m first commit. Nah, kode ini kita gunakan untuk melakukan commit ya, atau kita melakukan sebuah dari mana kita commit untuk mengumpulkan atau kita ingin commit, kita pasti nih untuk mengumpulkan atau kita pasti untuk menyimpan hasil perubahan dari ini itu menuju GitHub. Di sini saya coba aja dengan tulisan first test.
Nah, makanya akan seperti ini, loading-loading. Nah, dia kan create mode gini. Nah, ini hasil pembuatan ini merupakan, dia ini akan pastinya karena ada perubahan yang kita lakukan tadi, dan kita git add, yang dimana akan menyimpan. Jadi, sini kalau kita create ini, commit first test, dia akan membuat suatu commit, dan lalu akan membuatnya ulang, dan akan mengirimkan lagi ke GitHub-nya, gitu. Nah, di sini terdapat git config user email, git config, dan username. Nah, git config user email ini tentunya sangat penting agar pada bagian ininya, version control atau GitHub atau di Visual Studio Code ini dapat membaca akun GitHub kita, yang dimana akun email ini harus sesuai dengan akun email yang terdaftar pada GitHub, sama juga dengan username. Nah, apa sih fungsi dari kedua ini? Fungsi dari kedua ini pastinya untuk eh, harus agar dia itu ketika disimpan atau dikomit akan menuju ke file yang sesuai dari email dan username kita. Lalu pada Gitlognya juga dia akan, Gitlog ini berupa apa sih, siapa yang penggunanya dan apa username gitu. Dia akan menampilkan persis itu. Ini adalah nama saya dengan username Zahendra, dan dengan email yaitu email saya sendiri, zahendra23ti mahasiswa PCR. Nah, selanjutnya ini ada Git status on branch master. Nah, sama seperti tadi, karena sebelumnya saya sudah berada di branch master, jadi ini kita ingin mencek kembali ya kalau misalnya kita mau commit, dikarenakan sebelumnya itu kita tidak berada di di Git branch master gitu. Nah, terdapat juga di sini. Kan ini saya tadi sebelumnya melakukan commit dengan first test gitu. Nah, dikarenakan saya tadi udah melakukan add, jadi mana dia menyimpan perubahannya, lalu saya coba nih, saya habis di add kan, saya ini commit. Lalu dia create, dia buat semuanya apa yang ada dalam sini. Terus saya git status, saya mau ngecek nih statusnya. Saya awalnya cuma mau ngecek dia di branch mana, tapi tetap di branch master. Nah, maka ya dari hasil dari kita create dengan first commit, dia akan menampilkan ini nih, judul first test yang dimana saya buat pada judul commitnya itu tersebut gitu. Ini terus, jadi ini terserah saja kita ingin buat apa. Misalnya sini first first. Nah, selagi kita melakukan add setelah perubahan, maka ya nanti ketika kita memilih untuk status, dia akan menampilkan sini first testnya gitu. Nah, lalu di sini git log ini tadi udah, dan git add di sini untuk untuk menambahkan hasil perubahan yang telah kita lakukan sebelumnya, dan git status jika sudah hijau, dan git commit dan menampilkan teks yang kita ketik tersebut. Nah, ini juga sudah. Dan karena kan sebelumnya ini merah ya, karena kita tidak ada melakukan perubahan sama sekali. Sedangkan setelah kita ubah tadi hanya dengan satu huruf saja, dan kita add agar dia menyimpan, lalu kita edit status, dia langsung berwarna hijau gitu. Yang menandakan terdapat perubahan pada folder ini. Kita refresh saja. Nampaknya nggak ada ini ya, hasil perubahannya mungkin karena ada sedikit error. Nah, jadi itu adalah sebuah demo sedikit ya dari apa saja yang kita lakukan pada Visual Studio Code, yang dimana akan mengefek ke GitHub-nya gitu. Nah, di GitHub inilah kita bisa masing-masing itu kita bisa hasil dari perubahan Visual Studio Code ini, dia akan bisa dengan hasil code dan tools bukan ke GitHub-nya ini gitu. Jadi GitHub ini pastinya juga bisa diakses ke orang yang kita tentukan buat kita share. Nah, disinilah kita bisa ini. Jadi dibiasakan agar untuk ketika kita melakukan perubahan, yaitu satu persatu dan tidak sekali semua gitu. Jadi ketika kita melakukan commit dan push, misalnya pada navbar ini sudah benar, namun pada about us ini ada yang salah. Nah, kita lakukan dua hasil tersebut tuh dalam dua commit dan push yang berbeda gitu, agar ketika ada kesalahan itu kita dapat mengoreksinya dengan mudah gitu, dan tidak banyak terjadinya perubahan. Nah, GitHub ini ialah agar mudah juga ya antar ketua dan anggota misalnya ingin menggabungkan filenya gitu. Dan di sini juga kita tahu bahwa kinerja siapa sih yang banyak gitu, atau apakah ada yang kerja sendiri atau gimana. Nah, kita bisa lihat juga dari orang yang bisa mengakses itu dari hasil komitnya dan apa saja di komitnya gitu. Biasanya kan menampilkan di sini ya, apa saja sih perubahan yang terdapat pada ini ya juga. Lalu pada kedua ini saya menggunakan ini juga ada dari kiriman Bapak, yaitu Vercel.json, yang dimana akan mempercepat hasil perubahan yang terjadi pada Vercel nantinya gitu.
Nah, oke oke. Itu saja. Nah, dari hasil inilah terdapat dari ini saya em, repositori saya itu ada tiga. Yang pertama itu pastinya React Gate ini adalah hasil tes atau hasil demo. Yang kedua itu ada Sedap App yang dimana ini React dua TIF dengan nama saya. Dan yang ketiga ini adalah project dengan nama Zayandra gitu. Nah, selanjutnya pada Vercel. Nah, pada Vercel ini kalau kita misalnya mau menambahkan data dari GitHub itu inilah data dari ini. Ini adalah repositori yang terdapat pada GitHub kita gitu. Sama juga tadi ada TF React Git yaitu berupa demo, terus ada Sedap App dari React TF, terus ada project UAS kita. Nah, kita di sini misalnya lakukan saja impor, lalu jika tidak ada kesalahan kita deploy dan akan kita bisa mengaksesnya seperti ini gitu. Dikarenakan ini sudah ada, ini di dua React TF gitu itu berupa demo, yang dimana kita itu memiliki domain sendiri gitu. Hmm, Oke, jadi seperti ini contoh ini saja ya. Eh, Kita bisa membuka hasil yang kita telah melakukan perubahan tanpa kita harus melakukan localhost, sorry, tanpa kita harus melakukan npm run dev gitu. Jadi ketika sudah menyambung ke verselnya dan ketika sudah tersimpan hasil perubahan kita ke GitHub, maka ya kan secara otomatis di versel ini dia akan mengupdate sendiri gitu, hasil perubahannya tanpa kita harus apa-apain. Jadi kita cukup commit dan push saja dengan benar, lalu GitHub itu bakal membaca data perubahan itu dan secara langsung data perubahan itu akan menuju ke Vercel yang dimana akan merubah juga hasil akhirnya gitu. Jadi walaupun ini kan cuma tadi React ya, jadi cuma tampilan React. Nah, di sini pada Startup App ini dengan import repositori yang sama gitu. Nah, di sini karena ada beberapa ini juga ada beberapa tombol-tombol yang bisa ditekan itu. Ada sih login kalau nggak salah. Nah, kita bisa mengotak-atik atau memencet tombol dengan menampilkan fitur juga gitu. Jika kalau pada kodenya itu terdapat kode-kode yang akan menampilkan suatu fitur atau perubahan gitu. Nah, di sini juga, nah ini kan hasil tampilan sedap saya gitu. Nah, di sini saya bisa sesuai dengan pada tugas sedap saya itu ketersediaan produk, saya dapat mengecek produk 001. Nah, dia bisa menampilkan seperti ini tuh. Jadi tidak hanya saja tampilan yang tidak hanya saja tampilan, namun dia juga bisa kita pencet-pencet sesuai fitur yang telah terdapat pada VS Code. Jadi kalau tidak ada fitur tersebut, maka ia akan memberikan halaman tampilan saja. Nah, bisa seperti ini gitu. Nah, begitu juga pada project UAS saya. Nah, ini kan project UAS, project sedap saya ya. Dia memiliki domain sendiri jadinya dengan nama sedap app for Universal. Nah, lalu pada Gloss project UAS saya deployment, ini project juga merupakan hasil penggabungan dari repositori GitHub saya dengan nama Glowsphere App. Termasuk saja ke domain tersendirinya. Nah, maka kita menampilkan sesuai dengan fitur yang saya buat pada ininya, pada project UAS saya, yang mana ada dashboard ini, terus menampilkan manajemen testimoni. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dipencet. Di sini tampilan datanya, terus tambah testimoni nih. Nah, ada kan banyak sini. Kita bisa ngetik sesuai dengan tampilan fitur yang apa atau kode yang kita gunakan pada VS Code ini. Seperti itu juga. Nah, kemudian pesan pemesanan di sini. Persis seperti apa yang kita lakukan ke folder project UAS kita gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai GitHub yang dimana digunakan agar kita lebih mudah dalam melakukan pekerjaan gitu. Dimana juga terdapat Vercel yang dimana hasil dari perubahan data yang telah tersimpan pada GitHub dia akan secara langsung melakukan update dengan ada yang jika dia ada terindikasi perubahan pada GitHub-nya itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.